Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya membawa kita belajar firman Tuhan. Saudara, saya sedang merenungkan, mengapa banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya. Nah, saya belajar dari kehidupan orang Israel. Orang Israel, saudara, mereka sudah keluar dari Mesir, di mana mereka diperbudakkan di sana. Tetapi saudara, hidup mereka, mentaliti mereka, karakter mereka tetap dipengaruhi oleh kehidupan mereka di Mesir. Walaupun sekarang mereka dituntun oleh Tuhan sedang menuju tanah Kanaan, tapi karakter mereka, kehidupan mereka seolah-olah mereka masih di Mesir. Nah, tidakkah saudara banyak orang Kristen yang seperti ini? Mereka sudah keluar dari kegelapan kepada hidup yang baru, yaitu terang. Tetapi saudara, hidup mereka, mentaliti mereka, karakter mereka tetap dipengaruhi hidup mereka yang lama. So, tidak ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, saya membaca ayat ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, siapa kita? Bahwa dikatakan dalam ayat ini bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini status kita sekarang. Sekarang kita menjadi hamba Allah, yaitu menjadi hamba kebenaran. Status kita, saudara, adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, mengapa pentingnya perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Saudara, mari kita membaca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mengapa penting perubahan itu? Supaya kita dapat mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat membedakan mana yang salah, mana yang baik. Kalau kita tidak berubah, saudara, kita tidak mengenal dan kita tidak tahu kehendak Allah, dan juga kita tidak membedakan mana yang salah, mana yang betul. Maka itu penting perubahan dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar firman Tuhan, tapi tidak terjadi perubahan. Saudara, apakah firman Tuhan itu kurang berkuasa? Apakah firman Tuhan itu kurang jelas? Atau apakah firman Tuhan itu tidak sesuai dengan selera kita, sehingga kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita? Yesus mengajar satu perumpamaan tentang orang yang mendengar firman Tuhan. Bagaimana reaksi penerimaan mereka terhadap firman Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 19 sampai yang ke-23. Di sana Yesus mengajar tentang perumpamaan. Yesus memberi gambaran dan reaksi orang dalam hal mendengar dan menerima firman Tuhan. Nah, Yesus memberi 3 gambaran yang tidak baik, saudara, tentang orang yang mendengar firman Tuhan. Gambaran yang pertama adalah tentang orang yang mendengar tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Dan juga gambaran yang kedua tentang orang yang mendengar dan menerima firman, tetapi firman itu tidak berakal di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, gambaran orang yang mendengar firman Tuhan namun tetap hidup dalam kekhawatiran. Nah, saudara, inilah gambaran-gambaran orang yang mendengar firman Tuhan. Maka itu mereka tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, pertanyaan sekarang, mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita? Apakah firman Tuhan itu tidak berkuasa? Nah, mari kita melihat. Yang pertama, saudara, mengapa firman Tuhan itu tidak mengubah hidup kita? Yang pertama, karena kita mempunyai kekerasan hati.
Saudara, apabila kita mempunyai kekerasan hati di dalam diri kita, kita tidak mau menerima firman Tuhan. Kita tidak mau firman Tuhan itu proses hidup kita. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita berkata firman Tuhan itu bukan untuk saya. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita tidak ambil kisah terhadap firman Tuhan itu. Maka itu tidak merubah apa-apa dalam hidup kita. Saudara, kalau demikian sifat kita mendengar firman Tuhan, sampai berpuluh tahun pun kita menjadi orang Kristen, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Seharusnya kita mendengar firman Tuhan itu, kita harus berkata dalam hati kita, firman Tuhan ini untuk saya. Barulah saudara, firman Tuhan itu berkarya dan bekerja dalam diri kita, membentuk dan merubah hidup kita. Artinya kita ada kerendahan hati di sana. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, saat kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Dan ayat seterusnya, dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11, seharusnya kita harus membulatkan hati kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Seharusnya saudara, kita harus membulatkan hati kita kepada Tuhan. Menerima firman-Nya. Mau firman-Nya membentuk proses hidup kita. Hal yang kedua, mengapa firman Tuhan saudara tidak mengubah hidup kita? Hal yang kedua adalah karena kita punya hati yang dangkal. Saudara, firman Tuhan itu tidak mendarat di dalam kehidupan kita. Berarti saudara, kita hanya menerima firman Tuhan itu di kepala kita, tetapi tidak mendaratkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Nah, orang yang seperti ini saudara, dia hanya bersemangat waktu mendengar firman Tuhan. Namun di luar, dia tidak mempraktekkan firman Tuhan itu. Bahkan firman Tuhan itu hilang dari dia. Firman Tuhan yang didengar hanya di kepala saja, tetapi tidak mendarat di dalam hatinya. Apa kata Yakobus 1 ayat 23? Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, waktu kita melihat cermin, kita tahu gambaran ataupun tahu muka kita sendiri. Tetapi setelah kita lari dari cermin, kita tidak ingat bagaimana rupa kita lagi. Saudara, tidakkah demikian banyak orang? Dia hanya bersemangat mendengar firman Tuhan, tetapi setelah itu, saudara, hilang semuanya. Sebab tidak ada praktikal dalam hidupnya. Dia tidak mempraktikkan firman Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Perhatikan ayat ini, saudara. Murid-muridnya berkata, karena ibunya datang sedang Yesus sedang mengajar. Muridnya berkata, ibumu datang mau berjumpa. Tapi Yesus berkata apa? Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, tidak semua orang Kristen adalah murid Kristus. Murid Kristus adalah orang yang mendengar dan menerima firman-Nya. Dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah saudara, hal yang ketiga, mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita? Hati yang menerima firman, namun masih tetap hidup dalam kekhawatiran. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus
sangat mengerti keadaan manusia. Maka itu Yesus mengajar dan mendorong kita supaya jangan khawatir. Karena Allah yang kita percaya itu bukanlah Allah yang tidak sanggup untuk menolong kita. Bukan Allah yang tidak peduli akan keperluan kita. Bahkan Yesus berkata, kalau burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu yang lebih berharga dari burung pipit itu. Allah akan menjaga dan memeliharamu. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Paulus mengajar supaya kita menyatakan keinginan kita, permintaan kita kepada Tuhan lewat doa dan permohonan. Jangan khawatir. Saudara, apabila kita menyerah semuanya kepada Tuhan, sesuai dalam Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian, datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya kalau itu di luar kemampuan kita. Karena kekhawatiran itulah yang selalu menekan hidup kita. Khawatir dengan ini, khawatir dengan itu, dan banyak hal. Kata Yesus tahu keperluan kita. Apa yang dikatakan tadi? Keperluan makan dan keperluan yang kita guna pakai. Dia tahu itu keperluan kita. Tapi kalau Tuhan memelihara burung, apalagi kamu yang lebih berharga dari burung itu dipelihara oleh Tuhan. Waktu kita hidup dalam kegelapan, wajarlah kita khawatir. Kenapa? Sebab kita bimbang dan takut. Karena semuanya gelap. Tetapi sekarang kita hidup dalam terang. Mengapa kita harus khawatir dan takut dan bimbang? Kita boleh melihat dan boleh berjalan kemana saja kita pergi di dalam terang itu. Karena di dalam terang itu tidak ada yang tersembunyi. Kita boleh melihat, kita boleh memilih. Buat apa kita khawatir dan takut lagi? Nah, saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita dengar, mari kita melihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Lembutkan hati kita. Biarkan firman Tuhan membentuk, memproses, mengubah hidup kita. Dalam Amos 5 ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Baik saudara, renungan kita pada pagi ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya.